adik-adik, halo papa mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, mari kita katakan, kau temanku di dalam Tuhan. Semuanya ikut gerakan kakak ya. Baiklah adik-adik, silakan duduk kembali. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah ibadah kami yang sangat singkat ini. Dari awal, pertengahan, hingga kami bisa mengakhirinya dengan baik. Kami berdoa supaya Tuhan yang membentengi kami sehingga tidak ada satu firman Tuhan yang berlalu begitu saja. Tetapi firman Tuhan itu akan terus berbicara kepada kami untuk senantiasa bertumbuh di dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita mengambil Alkitab kita dan mari kita membacanya. 1 Samuel pasal 18 ayat 1. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah adik-adik, siapa di antara adik-adik yang punya banyak teman? Semua angkat tangan. Kakak mau lihat dari sini, siapa yang punya teman yang banyak? Oh ternyata adik-adik semuanya punya banyak teman. Nah kakak juga begitu, punya banyak teman. Nah begitu juga adik-adik, dari cerita ini kita melihat di 1 Samuel pasal 18 ayat 1 ini, kita melihat ada dua orang yang berteman begitu baik. Namanya siapa ya? Namanya adalah Daud dan Yonatan. Nah, Daud itu siapa ya? Yonatan itu siapa ya adik-adik? Ya, Yonatan itu adalah anaknya Raja Saul, yaitu Raja Israel. Nah, adik-adik, Daud itu siapa ya? Dia adalah seorang yang sangat hebat. Dia sudah melawan orang Filistin. Masih ingat gak cerita kakak waktu itu? Ya, si Daud yang kecil melawan
badannya besar, yaitu Goliat, ya dia bisa mengalahkan itu. Itulah si Daud, ya dia mengalami kemenangan. Sehingga Raja Saul ingin sekali bertemu dengan Daud itu, ya. Raja Saul ingin melihat si Daud lebih dekat. Dan ternyata adik-adik, setelah Daud bertemu dengan Raja Saul, Yonatan melihatnya. Sehingga Yonatan sangat senang sekali. Sehingga Yonatan bersahabat dengan Daud. Yonatan menjalin persahabatan dengan Daud. Mereka saling berbagi cerita adik-adik ya. Mereka suka berbagi. Mereka selalu berbagi dalam suka dan duka. Bahkan kita tahu bahwa Yonatan memberi baju perangnya kepada Daud. Dia memberikan jubahnya, ikat pinggang dan panahnya kepada Daud. Dan Daud selalu mendapat kemenangan dalam berperang. Karena kenapa adik-adik? Dia selalu mendapat dukungan yang baik dari seorang sahabatnya, yaitu Yonatan. Sehingga kita melihat bahwa Raja Saul mengangkat Daud menjadi kepala prajuritnya. Sehingga terus-menerus Daud mengalami kemenangan. Nah adik-adik, dari kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan, maka apa yang harus kita ambil sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, yang perlu kita contoh dari persahabatan ini adalah bahwa bersahabat itu adik-adik tidak harus memandang kaya atau miskin. Kita tahu bahwa Yonatan itu anaknya Raja Saul. Dan Daud itu hanya orang biasa. Dia dari latar belakang penggembala, seorang penggembala domba. Ya adik-adik, tetapi persahabatan yang baik itu tidak memandang orang itu kaya atau miskin. Ya, di sini kita diajar untuk berteman dengan siapa saja. Ya adik-adik ya, sekarang anak-anak udah pada naik kelas. Ada yang masuk kelas 1 SD, berteman dengan teman yang baru, dapat teman baru. Nah ingat, kita belajar dari Daud dan Yonatan. Tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus berteman dengan semua orang. Karena di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah memilih-milih orang. Tuhan senang kalau kita semua bergaul dengan semuanya tanpa memilih-milih. Ya adik-adik ya, itulah perbuatan yang hebat. Tidak boleh memilih-milih teman. Baik itu teman di sekolah, teman sekelas, kita harus berteman semuanya. Begitu juga dengan teman-teman yang ada di komplek perumahan atau di gereja kita. Ya, kita harus berteman dengan semuanya tanpa pilih-pilih teman. Kemudian apa yang kedua yang kita ambil dari persahabatan Daud dan Yonatan, yaitu setia dalam suka dan duka. Ya, jangan pada saat dia senang, dia punya makanan yang banyak, kita baru berteman dengan teman itu, dengan orang itu. Tidak boleh ya adik-adik ya. Kita harus berteman meskipun orang itu dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kita harus selalu berteman, setia kepadanya. Terlebih mungkin teman-teman kita saat ini juga, ya, banyak yang terpapar COVID, wabah ini. Saya berharap semua anak-anak yang mendengarkan cerita ini, bila kamu mendengarkan temanmu lagi mengalami kelemahan tubuh, mari dukunglah temanmu itu di dalam doa. Berikan semangat kepadanya, ya, dan tetap mendukung dia dalam hal yang baik. Seperti halnya dengan Yonatan dan Daud, mereka saling mendukung, saling setia, dan selalu berjalan bersama-sama
dalam situasi dan kondisi apapun. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai seorang sahabat yang baik, kita harus rela memberi dan rela berkorban untuk sahabat kita. Ya adik-adik ya, jikalau adik-adik punya teman, punya kelebihan dan melihat bahwa ada teman kita yang mengalami kesusahan saat ini, jangan perhitungkan, kita harus rela membantu ya semampu kita. Paling tidak adik-adik, kita mendukung dia di dalam doa ya, rela berkorban dan rela memberi untuk mendukung teman kita itu. Nah adik-adik, itu saja. Biarlah persahabatan yang adik-adik miliki, persahabatan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan tanpa membeda-bedakan perbedaan suku, budaya, warna kulit, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah terambil dari Amsal pasal yang ke-17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Kami belajar dari persahabatan yang dimiliki oleh Daud dan Yonatan, di mana persahabatan yang Tuhan Yesus ingini adalah persahabatan yang sungguh-sungguh mendukung satu dengan yang lain. Bahkan dalam suka dan duka selalu bersama, rela berkorban, berbagi. Dan kami rindu supaya Tuhan yang memampukan kami menjadi sahabat yang baik bagi setiap sahabat kami tanpa membeda-bedakan latar belakang kami. Apalagi di saat-saat susah seperti saat ini, kami membutuhkan dukungan saudara satu dengan yang lain, membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menolong dan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Saya berdoa untuk setiap adik-adik yang mengikuti ibadah ini, supaya Tuhan terus tolong, lindungi, dan berkati. Berikan masa depan yang terbaik dan lindungi dari sakit penyakit sekecil apapun. Bahkan Engkau berkati setiap orang tua yang mendampingi anak-anak. Berkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha. Meskipun mungkin saat ini ada orang tua yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami ke depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat tenang karena Engkaulah yang menjadi gembala bagi kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita masih mau memuji Tuhan kan? Semuanya saya undang berdiri. Mari kita angkat satu pujian, kasih, kasih, kasih. Semua bangkit berdiri. Ikuti gerakan kakak. Kasih
silakan duduk kembali. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.